Nah, saya akan menjelaskan tentang pengantar basis data, apa itu basis data, bagaimana latar belakangnya, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan kenapa basis data itu penting digunakan pada zaman yang modern ini. Nah, kita akan ke latar belakangnya dulu nih. Nah, seiring dengan zaman yang sudah sangat modern, sudah sangat canggih, dan semakin keren dengan robot-robot dengan teknologi yang canggih, mengolah data adalah salah satu bagian yang sangat penting pada zaman ini. Karena dia dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, sehingga dengan teknologi yang sangat berkembang pesat telah mengubah cara kita bagaimana mengolah, menyimpan dan menganalisis data, sehingga kita dapat mempercepat pemrosesan data dengan teknologi yang sudah sangat mudah ini. Teknologi yang sudah sangat mudah ini dapat membantu kita untuk mengolah data, sehingga dengan semakin pentingnya data dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pengolahan data yang efisien, aman, dan dapat diandalkan menjadi salah satu fondasi utama dalam organisasi modern. Nah, jadi dengan kata lain, basis data ini dia sangat penting pada zaman ini, apalagi untuk perusahaan. Sekarang kita akan mempelajari apa itu basis data. Nah, jadi istilah basis data itu dari kata data yang berarti informasi. Nah, sedangkan base atau base yaitu dasar atau pondasi. Jika kita gabungkan menjadi basis data adalah sebuah kumpulan informasi yang disusun secara terstruktur untuk memungkinkan pengguna atau user atau kita dalam menyimpan, mengolah, mengakses, dan menganalisis data dengan efisien. Sehingga basis data adalah kumpulan data yang juga saling terhubung atau berelasi antara data 1 dan data 2 dan data 3 dan data 4, sehingga data yang tersusun rapi ini dapat terorganisir sehingga mudah dimanfaatkan dan mudah digunakan dalam berbagai kebutuhan kita sebagai user. Dengan data yang tersusun rapi dapat melihat data dengan mudah, jadi kita dapat menggunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuannya. Apa sih tujuan dari basis data ini dan apa-apa saja tujuannya? Nah, jadi tujuan dari basis data ini ada beberapa hal. Yang pertama ialah menyimpan data tersusun rapi dan terorganisir. Dengan penyimpanan data yang terorganisir ini dapat membantu user atau pengguna melihat data. Jadi lebih mudah gitu dia. Nah, yang kedua adalah menghindari kesalahan. Dengan kita melakukan pengolahan data, menyimpan dengan basis data, kita dapat melihat nih data yang kita simpan itu tidak terjadi kesalahan, jadi kita mengurangi kesalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah keamanan data dari pihak ketiga. Dengan menggunakan basis data, data yang kita simpan itu terhindar dari keisengan dari pihak ketiga, sehingga data yang kita simpan itu aman. Yang keempat adalah memudahkan manusia dalam mengolah data. Maksudnya di sini adalah seperti yang sudah saya jelaskan yang pertama. Jadi dengan menggunakan basis data, mengolah data dapat memudahkan manusia pada saat kita menyimpan, menganalisis, dan mengolah. Yang kelima adalah mengurangi biaya. Maksudnya mengurangi biaya ini kan kita sudah tidak mengolah data, menganalisis, dan menyimpan dalam bentuk manual. Contoh lainnya seperti pada saat kita menyimpan data, kita tidak menggunakan kertas lagi, sehingga dapat mengurangi biaya. Kan nggak mungkin kita simpan 1000 data dengan kertas. Nah, itu sangat banyak makan biaya dan banyak makan tempat penyimpanan. Nah, itu dia tujuannya dari basis data. Nah, sekarang kita masuk ke materi manfaat basis data. Apa sih manfaat dari basis data itu, apa saja? Nah, yang pertama yaitu efisiensi pengelolaan data. Dengan menggunakan basis data, pengelolaan data itu sangat dapat mengurangi waktu, sehingga dapat lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu. Nah, yang kedua ialah mengurangi kesalahan data yang seperti saya jelaskan di tujuan tadi. Dengan menggunakan basis data, kesalahan yang terjadi itu dapat dikurangi dan tidak akan terjadinya duplikasi data. Yang ketiga ialah meningkatkan keamanan data dari pihak ketiga, sehingga data yang kita simpan dalam basis data itu dapat aman. Nah, yang keempat ialah
keakuratan data. Dengan kita menganalisis, mengecek dengan menggunakan basis data, keakuratan data yang kita olah itu jadi semakin meningkat, jadi semakin akurat dia. Nah, yang kelima adalah pemulihan data. Apabila terjadi kita nggak sengaja hapus data, nah jadi ada backup-annya, di backup-an data yang telah tidak sengaja kita hapus. Nah, yang kelima adalah dengan akses yang cepat. Pada saat kita butuh sebuah data, nah aksesnya itu cepat, tidak bertele-tele dan tidak banyak membuang waktu. Jadi ketika kita butuhkan aksesnya tuh akses datanya itu dia langsung ada, dia tidak menyusahkan para pengguna, sehingga dapat membantu pengguna untuk mengolah data lebih cepat. Nah, kita akan melihat perbedaan penyimpanan digital, basis data, dan penyimpanan secara manual. Nah, kita lihat ini ada sebuah gambar. Nah, ketika penyimpanan secara manual itu kan banyak kertas yang hingga menumpuk sampai puluhan maupun ratusan, sehingga itu sangat mengurangi biaya dan tidak efisiensi, terlalu banyak makan tempat. Dan ini perbedaan ketika kita penyimpanan data secara digital. Nah, seperti ini, dia hanya membutuhkan satu ruang atau satu benda sehingga dapat menyimpan ribuan data dan aman. Nah, jadi dengan digital itu data kita tuh aman. Kalau manual kan bisa terjadi resiko hilang, sobek. Nah, itu jadi dengan menggunakan penyimpanan digital itu sungguh mantap dan sungguh efisiensi dan sungguh aman. Nah, itulah perbedaan antara penyimpanan digital dan penyimpanan manual. Nah, sekarang kita akan melihat ilustrasi basis data. Gimana sih ilustrasinya? Nah, contohnya ada di sebuah gambar ini, di mana user atau para pengguna akan sedang menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi pada saat kita ingin melihat data-data tersebut, nah di dalam aplikasi itu ada software. Software itu akan mengecek memori kita atau memori tempat penyimpanan data kita. Nah, jadi mereka tuh saling terhubung dari pengguna ke software. Nah, software ini akan mengambil data dari penyimpanan database-nya, data-data kita. Nah, akan dilihat dan diambil dan akan diberikan ke para user gitu. Nah, ada beberapa contoh penerapan basis data nih. Yang pertama, yang paling umum itu yang jelas di sekolah. Nah, dengan menggunakan basis data di sekolah itu, jadi data siswa-siswi dari tahun angkatan berapa gitu, jadi tersimpan tersusun rapi dengan menggunakan basis data. Yang kedua itu di rumah sakit kan ada tuh para pasien, riwayat penyakitnya, riwayat kapan berobatnya, riwayat kapan nginapnya. Nah, dengan menggunakan basis data, nah dapat membantu para pihak rumah sakit untuk mengolah data sebuah pasien. Nah, yang ketiga itu adalah di pihak bank, di bank. Nah, dengan pihak bank ini dia menggunakan basis data juga di dalam mengolah data, sehingga data para investor, para ingin menyimpan uang di dalam bank tersebut. Nah, jadi semakin mudah dia, dengan kayak misalnya sebuah investor ingin menginvestasikan hartanya di bank tersebut sehingga senilai segini-segini. Jadi dengan menggunakan basis data ini dia lebih mudah untuk melihat. Nah, yang keempat itu ialah aplikasi belanja online, atau dengan kata lain Shopee yang paling ngetren pada zaman ini. Nah, dengan menggunakan basis data, jadi aplikasi ini dia menggunakan basis data juga dalam mengolah data, sehingga data para pembeli, para customer, toko-toko lain. Nah, jadi mereka menggunakan basis data juga, sehingga data para pengguna, pembeli tersimpan di dalam data tersebut, sehingga secara aman dan secara tersusun rapi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aljabar relasional. Aljabar terdiri dari pernyataan yang menggunakan operator untuk menggabungkan nilai atau data. Contohnya seperti operasi penjumlahan 5 ditambah 3 yang nilainya tetap sama dimanapun kita menulisnya. Begitu juga di dalam aljabar relasional, kita bisa menggunakan operator untuk memanipulasi data di tabel.
Aljabar relasional juga dapat kita artikan dengan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi yang baru. Ada beberapa operator untuk memanipulasi data dalam relasi atau tabel. Selanjutnya juga terdapat jenis-jenis operator dalam aljabar relasional. Yang pertama, terdapat union atau gabungan. Union atau gabungan digunakan untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut dengan jumlah dan tipe data yang sama. Misalnya, tabel 1 memiliki dua atribut dan tabel 2 juga memiliki dua atribut. Tabel 1 bisa digabung dengan tabel 2. Contoh operasi union, tabel 1 mahasiswa dengan tabel 1 dosen. Nilai tabel 1 mahasiswa sama dengan nilai satu tabel dosen. Jadi, kita bisa membuat tabel baru, nilai tabel mahasiswa kita gabung dengan nilai tabel dosen seperti gambar di samping. 2. Intersection atau irisan. Digunakan untuk menghasilkan elemen yang ada di dua tabel dan digunakan untuk mendapatkan kesamaan anggota dari suatu tabel atau hasil query. Contoh operasi intersection pada tabel mahasiswa dan dosen, seperti gambar di samping. Pada tabel mahasiswa, ada beberapa nilai yang memiliki kesamaan dengan tabel dosen, maka kita akan membuat tabel baru untuk menggabungkan nilai yang sama pada tabel mahasiswa dan dosen tersebut. 3. Difference atau selisih merupakan operasi yang dilakukan untuk mencari value yang ada di tabel A tetapi tidak ada di tabel B, dengan syarat kedua tabel memiliki atribut dengan jumlah dan tipe data yang sama. Dengan tipe yang sama. Contohnya pada gambar di samping operasi difference pada tabel mahasiswa dan dosen. Yang keempat, rename atau merubah nama. Operasi rename diperlakukan ketika ingin melakukan penamaan kembali pada suatu tabel atau hasil relasi project agar dapat ditunjukkan acuan yang jelas dalam sebuah operasi yang lengkap, khususnya yang melibatkan dua atau lebih sumber data yang sama. Operasi yang digunakan untuk merubah nama atribut dalam tabel. Contoh operasi difference contoh operasi rename sebagai berikut. Yang pertama, tabel ayah dan anak akan kita ganti dengan tabel orang tua dan anak, seperti gambar di samping. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan berikutnya, yaitu tentang model basis data relasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu tentang apa itu basis data relasional. Basis data relasional merupakan kumpulan suatu data yang terstruktur dan terorganisir, kemudian saling berhubungan antara setiap datanya. Baru kita akan masuk ke dalam model basis data relasional. Nah, apa itu model basis data relasional? Model basis data relasional merupakan suatu metode untuk menyimpan dan mengelola suatu data yang diatur dalam bentuk tabel. Nah, dapat kita katakan juga bahwa model basis data relasional merupakan representasi data dalam bentuk baris dan kolom, di mana setiap baris merepresentasikan suatu entitas dan setiap kolom merepresentasikan suatu atribut dari entitas tersebut. Kita dapat melihat contoh yang di bawah ini. Nah, di sebelah kiri saya terdapat tabel yang merupakan hasil representasi dari model basis data relasional ERD, yaitu yang ada di sebelah kanan saya. Nah, yang di sebelah kanan saya itu merupakan salah satu contoh dari model basis data relasional, kemudian direpresentasikan menjadi sebuah tabel sehingga si pengguna atau user dapat memahami lebih baik. Baik, ke slide berikutnya ada database life cycle. Tentunya untuk membuat suatu model basis data relasional ini, kita memerlukan tahapan-tahapan tertentu, yaitu di sini kita menyebutnya dengan database life cycle.
Nah, database lifecycle merupakan proses atau rangkaian yang menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui saat membangun dan mengolah suatu database tertentu, di mana tahapan itu sendiri terdiri dari planning, requirement analysis, logical design, physical design, dan implementation, monitoring, dan modification. Nah, kita dapat melihat bahwa di bawahnya itu merupakan salah satu contoh gambar tentang database lifecycle, di mana setiap permulaannya yaitu dari planning ke requirement analysis, kemudian lanjut ke logical design, dilanjutkan lagi dengan physical design, kemudian di implementation, monitoring, dan modification. Nah, kemudian jika pada tahapan implementation, monitoring, dan modification itu masih salah atau memerlukan perbaikan, kita dapat mengulanginya lagi dari tahapan yang pertama, yaitu planning. Kita akan mengulang lagi siklus tersebut sehingga database yang kita buat itu sangat bagus atau sudah oke, seperti yang diharapkan oleh si perancang database itu. Lanjut ke tahapan yang pertama, yaitu planning. Nah, di tahapan pertama planning ini, perancang database akan menentukan tujuan dan kebutuhan dari database yang akan dibuat atau dibangun ini. Perancang akan memahami apa saja informasi yang akan disimpan dan siapa yang akan menggunakan database tersebut. Di tahapan planning ini juga, si perancang akan menentukan tujuan dan ruang lingkup dari database yang akan dibangun. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh si perancang termasuk dengan tujuan database, anggaran dan waktu dari pembuatan database ini, kemudian stakeholders, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Misalnya si pengguna kah, atau si user kah, manager kah, dan berbagai macam pengguna lainnya. Nah, kemudian selanjutnya, jika pada tahapan planning tadi, itu perancang akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, ketika planning itu selesai, maka di tahapan kedua ini, kebutuhan itu akan diteliti atau dianalisis lebih dalam lagi. Nah, ini melibatkan pemahaman mendalam perancang terhadap data yang dibutuhkan, kemudian alur informasinya, kemudian kebutuhan bagi database-nya yang lain, seperti itu. Jadi, dapat dikatakan juga pada tahapan analisis requirement ini, tim perancang akan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna pada database ini, seperti identifikasi data yang diperlukan, kemudian kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Kemudian, setelah tahapan sebelumnya, kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 3, yaitu logical design. Nah, setelah melakukan analisis, perancang dapat membuat rancangan database yang memuat semua data dan relasinya. Nah, desain yang dibuat dapat berupa Entity Relationship Diagram atau ERD ataupun Unified Modeling Language. Nah, di sini saya contohnya saya menggunakan ERD, yaitu ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah. Nah, apa sih relasinya antara kedua entitas ini? Nah, entitas mahasiswa memiliki mata kuliah tentunya dengan entitas mahasiswa atributnya yaitu ada NIM, kemudian nama dan sebagainya. Kemudian di mata kuliahnya itu atributnya ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah tersebut. Lanjut ke tahapan berikutnya yaitu ada physical design. Nah, di tahapan physical design ini adalah tahap di mana perancang database akan menerjemahkan desain logis yang dibuat tadi dari database sebelumnya menjadi desain fisik di komputer. Nah, dengan kata lain, tahap ini adalah proses membuat struktur data yang sesungguhnya di dalam sistem manajemen basis data atau DBMS, salah satunya seperti di MySQL. Oke, setelah dari physical design, kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu implementation, monitoring, and modification. Nah, di tahap implementasi ini adalah tahap di mana desain database yang sudah dibuat secara logis dan fisik itu diubah menjadi sebuah database
yang bisa digunakan. Nah, jadi setelah semua tahap sebelumnya selesai, di tahap ini kita akan membangun database di sistem manajemen basis data DBMS seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server. Nah, apa maksudnya di tahap implementasi ini? Seperti yang telah kita buat sebelumnya, itu kan ada ERD, merupakan salah satu model basis data relasional. Nah, di mana dari ERD itu kita akan mengubahnya menjadi database di contohnya seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server. Kita akan mengubah ERD tersebut menjadi database di sistem manajemen basis data. Kemudian setelah dari tahapan implementation ini, kita akan melanjutkannya ke tahap monitoring. Nah, database tentunya kita perlu memastikan bahwa kinerjanya tetap optimal dan sesuai kebutuhan. Nah, di tahap ini kita melibatkan backup rutin, pemantauan kinerja, keamanan, serta perbaikan jika ditemukan masalah. Nah, tentu saja pemeliharaannya juga mencakup modifikasi atau penambahan fitur berdasarkan kebutuhan yang berubah dari pengguna. Nah, tentu saja di tahapan monitoring ini kita perlu memerhatikan sekali database-nya yang telah kita buat. Nah, sehingga pengguna atau usernya tidak kewalahan atau tidak kesusahan dalam menggunakan database tersebut. Oke. Nah, kita selanjutnya ada tahapan modification. Nah, di modification ini tentunya ada beberapa kebutuhan baru atau jika ada masalah performa gitu pada database. Nah, di tahapan modification ini kita akan memodifikasi hal ini, yaitu merubah suatu struktur datanya itu sendiri, seperti penambahan fitur, penyesuaian performa untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna atau bisnis itu sendiri. Kemudian setiap perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu sistem yang ada. Nah, di tahapan modification ini kita akan kembali lagi ke dalam tahapan yang awal tadi. Yang pertama ada step 1 planning. Nah, di situ setelah modification tentunya kita akan mengulang lagi dari tahapan pertama, yaitu planning. Kita akan melihat apa yang salah dalam performanya, ada kebutuhan baru apa yang harus ditambah dalam database ini. Nah, di situ kita akan kaji ulang, analisis ulang, kemudian membuat model basis datanya kembali yang baru, sehingga yang lama kita tinggalkan, kita akan membuat yang baru, dan database yang baru akan lebih bekerja dengan lebih baik lagi. Baik, hanya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis keperluan dan pemodelan data konseptual. Analisis keperluan yaitu langkah pertama sebelum merancang basis data atau menganalisis keperluan dari pengguna dengan cara mewawancarai pengguna utama yang akan terlibat dan menentukan apa yang harus dimiliki oleh database yang akan dibuat dan apa kandungan datanya. Tujuan dari analisis keperluan ini yaitu pertama, untuk menentukan keperluan unsur-unsur data dasar pada suatu perusahaan. Kemudian untuk menentukan informasi yang akan didapatkan dari pemodelan data dan relasi antar data tersebut. Ketiga, untuk menentukan transaksi seperti apa yang akan digunakan atau dilakukan terhadap basis data dan interaksi antara transaksi dengan unsur-unsur data. Keempat, untuk menentukan performa, integritas, keamanan, dan batasan administrasi lainnya yang perlu diberlakukan pada basis data yang dihasilkan. Kelima, untuk menentukan batasan, rancangan, dan implementasi seperti teknologi, hardware, software, bahasa, pemrograman, peraturan, standar, atau interface eksternal. Yang terakhir yaitu untuk mendokumentasikan semua keperluan dalam detail spesifikasi keperluan. Next. Pemodelan data konseptual.
Pengolahan data konseptual dan analisis keperluan sering dilakukan secara bersamaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemodelan data konseptual ini yaitu menentukan entitas dan atribut, mengidentifikasi hierarki supertipe dan subtipe, kemudian yang terakhir menentukan relasinya, menentukan entitas dan atribut. Walaupun entitas, atribut, dan relasi itu berbeda, namun terkadang sulit membedakan peranannya dalam pemodelan. Contoh, kantor pusat proyek terletak di kota. Di sini kita tidak tahu apakah kota tersebut termasuk juga entitas atau termasuk kepada atribut. Untuk dapat menjelaskan pertanyaan yang ada di atas, terdapat 3 jawaban, yaitu pertama, entitas itu harus mengandung gambaran atau informasi tertentu, seperti di kota. Kota ini harus ada namanya, harus ada jumlah populasinya. Nah, kemudian ada atribut multi-value-nya yang diklasifikasikan sebagai entitas. Terus ada atribut seharusnya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Next. Konten entitas. Entitas seharusnya mengandung informasi yang menggambarkan entitas tersebut. Jika suatu unsur data memiliki informasi deskriptif, maka unsur data tersebut menjadi entitas. Namun, jika unsur data hanya memiliki satu pengenal atau tidak memiliki relationship, maka unsur data tersebut akan menjadi atribut. Kayak contoh sebelumnya, pada kantor pusat proyek terletak di kota itu. Misalkan kota ini memiliki informasi seperti lokasinya, negaranya, terus populasi, maka kota ini secara resmi jadi entitas. Tapi kalau kota ini hanya perlu data nama aja, namanya aja, maka kota ini akan menjadi atribut untuk si proyek. Terus terdapat juga pengecualian khusus pada pembatasan saat membership. Misalnya provinsi. Data provinsi sebetulnya mirip dengan kota. Namun untuk data provinsi kita ingin memastikan bahwa hanya provinsi yang ada di Indonesia saja yang valid, maka provinsi akan dibuat sebagai entitas. Contoh-contoh entitas yang biasa ditemukan di dunia nyata seperti pegawai, pekerjaan, proyek, departemen, pelanggan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada atribut multi-value. Atribut multi-value adalah atribut yang mungkin untuk memiliki data yang disimpan lebih dari satu. Contoh, buku bisa saja memiliki lebih dari satu pengarang. Jadi pengarang ini atribut multi-value, sehingga pengarang sebaiknya dibuat menjadi entitas yang nantinya memiliki atribut kunci, yaitu ID pengarang dan atribut lainnya seperti nama pengarang, foto pengarang, serta alamat dari pengarangnya. Next. Kemudian ada atribut attachment. Atribut yang seharusnya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Contoh, atribut nama bangunan seharusnya melekat pada departemen, bukan kepegawaian. Berarti nama bangunan merupakan atribut pada departemen. Semua proses ini sebetulnya bersifat iteratif, akan berulang terus selama diperlukan untuk memastikan semua keperluan berhasil diidentifikasikan dan dimodelkan. Next. Yang terakhir adalah identifikasi hierarki supertipe dan subtipe. Bila teridentifikasi hierarki supertipe dan subtipe, maka letakkan atribut pengenal atau atribut key, bisa juga disebut primary key, dan atribut yang sama pada supertipe. Lalu letakkan atribut yang spesifik pada subtipe. Sekian dari saya. Saya, Delka Suryani, akan melanjutkan pembahasan tentang IRD.
Apa itu IRD? IRD atau yang biasa dikenal dengan Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana data disusun dan saling terhubung dalam sebuah sistem. Bayangkan IRD sebagai peta data yang memudahkan kita memahami bagaimana informasi dalam sistem saling terkait. Tujuan utama IRD adalah untuk membantu kita mengerti alur data dan hubungan antar data, sehingga lebih mudah membuat dan mengelola database. Contoh entitas kode adalah buku dan anggota, karena setiap buku bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada entitas lain. Dan setiap buku memiliki atribut unik, seperti ISBN, judul, pengarang, dan penerbit. Untuk contoh entitas lemah adalah peminjaman dan denda, karena tanpa ada buku yang dipinjam atau anggota yang meminjam, maka entitas peminjaman tidak akan ada. Begitu juga dengan denda. Jika tidak ada yang terlambat mengembalikan buku, maka tidak ada entitas yang bernama denda. Sedangkan atribut adalah informasi yang dimiliki oleh entitas. Misalnya, entitas mahasiswa mempunyai atribut seperti NIM, nama, dan jurusan. Dan atribut terbagi lagi menjadi dua, yaitu atribut K dan atribut multivalue, di mana atribut K adalah suatu nilai yang unik karena berbeda di setiap entitas, seperti NIM untuk mahasiswa dan ID anggota untuk petugas atau anggota perpustakaan. Sedangkan atribut multivalue adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai, seperti email dan nomor telepon. Untuk selanjutnya ada relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas. Contohnya, mahasiswa dapat meminjam buku di perpustakaan. Untuk selanjutnya, kardinalitas. Kardinalitas yaitu penggambaran seberapa banyak hubungan yang terjadi antara entitas satu dan entitas lainnya, dengan penyebutan one to one, satu ke satu, one to many, satu ke banyak, dan many to many, yaitu banyak ke banyak. Contohnya adalah satu mahasiswa bisa meminjam lebih dari satu buku, tapi satu buku hanya memiliki satu penulis. IRD juga memiliki beberapa simbol, di antaranya persegi panjang menyatakan himpunan entitas, belah ketupat menyatakan himpunan relasi, elips menyatakan atribut, dan elips yang terdapat garis di dalamnya menyatakan atribut K, serta elips dengan bentuk ganda menandakan atribut multivalue. Garis sebagai penghubung antar entitas, relasi, dan atribut. Selanjutnya ada kardinalitas, ditandai dengan one to one adalah satu ke satu dengan posisi di luar persegi panjang entitas. Begitu juga dengan one to many, many to many. Seperti contoh IRD perpustakaan, bisa kita lihat entitas mahasiswa, petugas, atau anggota perpustakaan, dan buku memiliki atributnya sendiri, di mana di antara itu terdapat atribut K. Nah, di sini mahasiswa melakukan pendaftaran pada petugas perpustakaan sebelum meminjam buku. Dengan kardinalitas, banyak mahasiswa mendaftar pada banyak petugas. Dan satu petugas juga bisa meminjam banyak buku. Sekian materi penjelasan IRD dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.